Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Samudra. Di sini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi web server dan mail server ya. Seperti yang dapat Anda lihat, sebelumnya yang kita perlukan adalah pertama ini ya, WSL install, itu untuk menginstal Ubuntu di dalamnya. Lalu kita ke dalam sini. Seperti yang terlihat bahwa kita sudah masuk ke WSL ya, masuk ke Ubuntu. Ini nanti kita membuat ya username serta password dan lain-lain ya. Begini. Ini kita masuk ke sudo base. Kenapa kita masuk sudo base? Alasannya sih sederhananya karena memang kita agar lebih mudah untuk masuknya. Maksudnya tidak perlu mengetik sudo lagi dan agar kita tidak memerlukan perizinan lebih lagi ya. Kalau di Windows bisa kita sebut itu menggunakan, karena kita menggunakan seperti run as administrator aplikasinya ya. Masukkan passwordnya, selesai. Lalu kedua, kalau sudah masuk ke sini kita update. Ini untuk mengetahui apakah ada updatean terbaru dari Ubuntu-nya atau tidak ya. Sambil nunggu mungkin saya jelaskan yang kita perlukan ya alat-alatnya di sini. Pertama adalah kita masuk ke sini ya. Di sini ada WSL. Yang pertama kali kita perlukan adalah ini. Services for Linux ini untuk kita menggunakan terminalnya Linux. Di sini seperti yang terlihat ada beberapa bagian ya. Ubuntu, Kali Linux, Debian, dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu ini saya juga menggunakan ini ya untuk itu. Kenapa saya menggunakan Bobo 2 karena versi terakhir ya, dari yang saya tahu ya, dan ratingnya juga paling bagus. Nah, lalu tadi kenapa saya update dengan sudah dijelaskan. Lalu yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah portofolio atau maksudnya website yang akan kita berikan servernya. Pertama ini ya, saya cari di GitHub lebih gampang, tidak perlu mengoding, dan ini untuk hasilnya seperti ini ya, GitHubnya yang terlihat nah seperti ini. Lalu untuk lainnya yaitu sudah. Lalu nah ini kan sudah selesai, kita upgrade. Untuk upgrade atau melakukan install atas update yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah ini kita yes saja ya. Kedua adalah sorry lagi ada karena memang saya lihat ada masalah ini dan jangan ada lagi siapa ya. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu kita install Nginx untuk menaruh web kita dan mengupload web ke server. Kenapa menggunakan Nginx? Alasannya karena memang lebih sederhana dan akan kemudahannya ya lebih simple ya kalau dibandingkan dengan yang seperti Apache 2 atau yang lainnya. Lebih mudah bagi saya yang termasuk pemula ini. Lalu kita cek dulu. Nah ini sudah ya seharusnya. Lalu kita nano. Nah ini di sini bisa nano atau menggunakan Vim. Namun saya lebih prefer menggunakan nano karena lebih mudah digunakan, tidak terlalu ribet ya untuk penggunaannya. etc nginx, masuk ke sites available, lalu kita masuk ke default. Kita merubahnya di sini. Nah, pertama posisi ini ya, kita mengubah posisi ini
Jadi posisi file ini ya. Nah, biasanya itu karena kita menggunakan WSL, jadi file yang dari Windows kita itu masuknya ke folder yang namanya mnt. Lalu selanjutnya adalah kita memilih penyimpanan kita di mana. Biasanya ada C, yang paling defaultnya ya C, D, dan lain-lain. Karena ini posisi file web saya di X, jadi saya masuk ke X. Lalu selanjutnya kita masuk ke X, kita masuk ke jarcom, lalu ke area folio main, Oke, seperti ini ya, seharusnya ada cukup main. Nah, ini sebenarnya seperti ini aja nggak apa-apa, cuman karena saya lebih suka ngelihatnya lebih rapi aja dan lebih simple, dan memang karena yang digunakan cuman yang tekstur HTML ini ya, seharusnya sih aman-aman saja. Oke, lalu kita lakukan service nginx, service restart nginx, apa nginx restart ya, sepertinya salah, seperti kembali, maaf, service nginx restart. Oke, ini harusnya sudah jadi sih. Mari kita cek di sini. Kita masuk ke localhost. Nah, sudah masukkan ya ke localhost ini untuk melakukan uploadnya ke web server website kita, masuk ke server seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS. Nah, konfigurasi DNS kita di sini menggunakan Paint 9. Di sini mohon maaf bila saya agak kurang mengetahui apa function-functionnya, karena memang saya yang mengikuti tutorial yang saya tahu ya. Pertama kita install dulu, update dan install Paint 9 ya. Kita menggunakan Paint 9. Pertama kita update dulu, get update. Iya, get update. Setelah selesai kita install Paint 9 ya. Oh, sorry, kita install apakah karena ada Paint? Oh, sorry, yes. Nah, ini setelah selesai menginstal, kita langsung mengedit file host untuk menambahkan nama server kita. Kita langsung saja nano. Ini cukup bebas ya, kayak tadi ya. Kita dapat menggunakan Vim dan lain-lainnya, tapi saya lebih prefer menggunakan nano karena lebih mudah. Karena ini kita tambahkan. Nah, di sini untuk domainnya, maksud saya untuk IP-nya itu bebas saja sih, tapi saya lebih gampangnya seperti ini, 210. Lalu kita berikan nama website yang kita inginkan. Saya ingin namanya leads.co.id. Kita simpan, yes. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di resolve config. Kita masuk ke resolve config. Caranya itu tinggal nano aja sih ya sebenarnya. Oke, ya tinggal nano sama seperti cara ya. Ini nano etc resolve config. Salah, resolve config. Nah, kita menaruh di sini ya, name server yang ini bisa digunakan atau tidak, kita stick aja. Ini karena bawaan defaultnya aja sih. Name server sesuaikan dengan yang kita masukkan tadi.
Ini untuk lokalnya 127. 127.0.0.1. Ini untuk lokalnya. Ini untuk yang satunya yang kita buat untuk website kita 172.191.22.191.210. Oke, kita Ctrl X, yes. Nah, lalu kita copy file yang ada di dalam paint db lokal, yang di dalam db lokal, yang di dalam paint 9. Kita copy db lokal, kita buat menjadi baru di Catch ya. Ini akan lebih mudah diakses saja, dan karena kita akan menggunakan dua hal yang berbeda, yaitu satunya db forward dan yang satunya menggunakan db reverse. Secara kegunaannya juga ada berbeda ya. db.forward, nah, satunya itu reverse. Oke, seharusnya sudah jadi. Lalu kita melakukan konfigurasi di name, konfigurasi lokal ini untuk menambahkan zone terhadap website kita. Caranya dengan etc harus ada paint-nya, paint name dot lokal. Di sini kita menambahkan zone. Apakah saya salah? Ini lokal, oh, tidak. Kita lakukan zone. Ini nama website yang tadi kita masukkan, .co.id. .co.id. Nah, ini saya perhatikan ininya ya. Perhatikan spasinya karena agak sensitif. Package by itu forward. Oke, kita tutup dengan ini titik koma. Satu lagi untuk dp reverse nya 191.2172 titik in address apa, kita buka gini, lalu type master, ini sama file sorry awal ini file catch by db.reverse. Ini titik koma, kita bawah ini titik koma. Oke, setelah itu kita simpan. Jadi kita melakukan konfigurasi di dalam paint yang db forward tadi ya. Cukup tinggal seperti ini, var catch by db.forward. Di sini kita mengubah bagian ini, yang tadinya localhost kita ubah menjadi namanya website yang kita buat tadi. Yang ini juga sama. Terus kita ubah bagian bawahnya, ini yang localhost juga sama. Sorry, kepencet blitz.co.id. Terus kita buat di sini satu, itu namanya blitz.co.id. Nah, yang ini kita ubah menjadi IP yang kita buat tadi 172.22.191.210.
lalu yang ini kita ubah menjadi www, salah, sorry, www, ini tetap diganti jadi channel, kita ganti ini menjadi nama web kita flits.co.id. Oke, di sini kita simpan lagi, kita ubah yang reverse sekarang, kita konfigurasi yang reverse. Nah, yang reverse juga sama ya di sini ya, kita ubah menjadi ini ya, .co.id flits.co.id flits.co.id. Di sini kita ubah ini ya, jadi yang paling awal ini jadi 210, IP paling belakang ya, lalu ini kita ubah jadi PTR, kita ubah menjadi nama web kita flits, tambah titik belakangnya, ini hapus saja, seperti ini. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita restart bind 9 nih kita, caranya itu sistem CTL, bisa menggunakan service juga ya, jadi tidak perlu, tidak sistem CTL juga bisa, jadi kayak tadi seperti Nginx. Oke, sudah terrestart, lalu kita coba cek dengan caranya ns lookup, terus nama web kita. Nah, ini gagal, trying next server. Tak kenapa kadang seperti ini sih, saya ininya masih ke cannot find nx domain. Sebentar, ini masih ada yang salah di sininya, server addressnya ini harusnya ini ke sini, sini ke sini. Oke, sepertinya salah di sini. Oke, coba cek lagi yang satunya, yang ini. Dua 7001 172 191 210, harusnya udah ini ya, benar satunya benar ya, ini konfliknya yang ini harusnya udah ya, ini apa saja, coba kita restart ulang. Masih gagal ya, trying server ininya berhasil pada 172 nya, terus kita lihat lagi di bagian ini itu format agak ribet sih ya, kalau dilihat flits.co.id flits.co.id ini untuk yang forward, yep. Forward mungkin kali ini ya, oke, kurang titik di sini. Kita coba lihat yang reverse-nya apakah sama atau salah juga. flits.co.id 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 PTR ini ada sama harusnya. Oke, mari kita coba lagi ulang. Nah, sudah kan ya, jadi ternyata kurang titik. Kita konfigurasi ulang di Nginx ya, di host tadi kayak gini, nano etc host, bukan host, sorry,
nano etc site nginx sites available default. Nah, kita masuk ke sini. Default server ya 80 ya. Ini kita ubah kita tidak ubah, tapi kita ubah bagian ini server name itu. Nah, kita ubah jadi seperti ini. .id www.flits.co.id. Oke, jadi kita restart lagi pen 9-nya. Pen 9-nya di restart, terus ini juga di restart nginx nya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke notepad. Nah, notepad ini di run as administrator. Yes, lalu kita cari yang namanya file open. Nah, di Windows kita masuknya ke sini, sistem 32. Windows agak susah nyarinya kok. Ini Windows, kita cari sistem 32, ke bawah lagi kita cari yang namanya drivers. Ini kita masuk ke etc. Wait, kok nggak ada file? Harusnya ada di sini, sorry. Kita buka di sini aja, ini ke sini. Ini Windows, harusnya sih sama ya untuk posisi tempatnya ya. Ini terus ke drivers, masuk ke etc. Kita buka yang host. Kita buka menggunakan open with notepad aja. Nah, ini harusnya sih udah kebuka ya, sorry salah. Ini gitu. Ini kita pindah ke sini. Oh, nggak bisa. Oh ya, ini kita tambahkan itu kan tadi run as administrator, kita tambahkan ini IP address-nya yang tadi kita buat 172.192.191.210 Nah, ini bagian bawah tinggal di save aja, nanti dia otomatis masuk ya. Ini sudah ke save ya ini. Nah, lalu kita tes TMS ya. Masih pastikan kalau ini ya DNS-nya maksudnya aman dan dia mengizinkan untuk yang lokal 80 dan lain-lainnya. Kita coba nah, di sini problemnya sih biasanya karena kalau dari saya mungkin port 80 nya terblokir ya, dan karena ini saya menggunakan hotspot, jadi saya tidak bisa membuat IP statiknya. Di sini sebenarnya bisa, cuman caranya emang agak ribet. Web server, mail server di sini saya menggunakan mail server. Di sini saya menggunakan Roundcube dan MariaDB untuk database-nya ya. Nah, pertama untuk database-nya cara sih sebenarnya sama untuk cara ini ya. Seperti web server awal-awal
Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terinstall, sudah terupdate dan update dan terupgrade. Begini ya, terupdate dan kita upgrade langsung aja. Aduh, dapatkan yang terbarunya lagi. Kenapa digabungkan agar tidak ribet aja ya. Lalu kita install apt install ini untuk mengelola langsung tanpa, jadi kita tidak perlu menambahkan. Yes, tidak perlu. Yes, jadi sudah auto diizinkan oleh kita ya untuk mini ini. Nah, ini sudah selesai untuk MariaDB nya install. Lalu kita, karena kita akan mau menambahkan password ke dalam MariaDB nya, untuk mengubahnya kita masuk ke MySQL secure installation. Nah, ini password non, kita enter saja yang tadi ya, untuk yang kurang password forward. Lalu switch to Unix socket authentication, kita yes saja. Nah, change the root password, yes. Passwordnya terserah, ketik ulang ya, jadi saja sih nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Nah, thanks for using MariaDB, ini sudah selesai ya di sini. Setelahnya, setelah melakukan password tadi, kita install Roundcube. Ini sama apt install ini Roundcube. Oke, nanti saya akan masukkan masalah ya, nah, ini kita klik yes, di enter. Nah, ini untuk password yang kita buat tadi ya, kita enter aja untuk oke. Password confirmation oke. Nah, sudah jadi instalasinya. Nah, lalu kita melakukan konfigurasi Roundcube-nya. Jadi kita pertama nano etc, masuknya ke Apache 2. Lalu kita ke config available, lalu kita ketik Roundcube. Nah, di sini, nah di bagian ini kita akan mengubah hashtag ini, kita hapus. Oke, setelah ini hashtagnya itu dihilangkan agar aliasnya tidak hilang ya, alias public ya, jadi public. Kita simpan saja, yes. Kita restart Apache 2 nya, caranya sama seperti yang sebelumnya, cuma diganti Apache 2. Oke, sudah terkutuk di bawah ini. Nah, lalu kita masuk ke var lib Roundcube, kita masuk ke config, lalu kita masuk ke config. Nah, ini PHP config ya, catat PHP, kita masuk ke sini. Oke. Nah, bagian ini yang kita ubah adalah yang kita masukkan yaitu di default host. Ini default host ya, mau seperti apa default host ya. Misal saya pengen jadi email.id, default hostnya saya pengen tambahin lokal aja, lokal.id.
Nah, lalu untuk ini STMP localhost ini, STMP server maksud saya, boleh disamakan saja seperti yang di atas, free.local.id. Nah, portnya 25 itu untuk for clear text ya, seperti yang di atas, use 25 for clear text. Lalu kita sudah yang ini kosongkan user dengan portnya, ini hapuskan saja, tapi jangan dihapus ya ketiknya. Nah, lalu sudah kita save. Nah, kita coba masuk ke localhost roundkit. Sorry, menggunakan titik dua roundkit. Oh, nggak masuk, benar, salah. Localhost roundkit. Nah, oke, ini sudah masuk ya. Cuman ini kita masih belum bisa login karena belum memiliki usernya. Karena kita belum membuat user untuk login ini. Nah, lalu untuk caranya adalah kita melakukan konfigurasi di dalam postfix dan dovecot. Pertama adalah caranya adalah yang pertama kita install. Ya benar, kita install dulu postfix dengan dovecot. Nah, caranya itu sama ya, cuman ini ya postfix, lalu kita tambah dovecot yang imap d, lalu dovecot dan 3D. Kita tunggu, kita yes. Bentar, cari ya. Nah, ini sini kita pilih yang internet site aja, nggak apa-apa. Oke, lalu untuk ini ya, ini itu untuk nama sistem name-nya saya nantinya ke depannya, misal mau add, kalau di Gmail kan nanti jadinya @gmail.com dan lain-lain. Nah, ini sama, jadinya area saja, blitz.id kita oke. Nah, tunggu saat ini. Ini sudah selesai. Nah, error code ini tidak apa-apa, dilanjutkan saja karena memang ada beberapa masalah yang harus diperbaiki dulu. Nah, pertama kita lanjut langsung ke etc postfix. Kita konfigurasi postfixnya terlebih dahulu. Nah, input config. Nah, kita ubah, kita tambah home mailbox mana ya sih. Nah, kita tambahin home mailbox sama dengan maildir. Nah, ini juga my hostname-nya jangan lupa diganti jadi seperti yang tadi kita masukkan, my hostname-nya to bridge. Tadi itu email.local.id. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke SQL, yaitu maildir make dovecot etc SQL
meltir. Nah, kita sudah membuat mail directory. Lalu yang kedua kita jalankan tpkg reconfigure fast postfix itu untuk memperbaiki error yang ini ya, proses yang ini, error code-nya ini. tpkg reconfigure postfix. Nah, kita jalankan, error kan karena broken tadi ini. Kita jalankan install fix broken. Oke, nah ini sudah untuk memperbaiki broken atau memperbaiki error yang tadi ya. Lalu kita masuk ke sebentar, use not change if you need to. Oh sorry, sebenarnya karena belum kehapus, belum keedit di sini, belum kerubah. Flipel udah kok. Directory di sini sudah, ini sudah, dan membuatnya. Oh sorry, kita jalankan ini lagi, konfigurasinya lagi. Nah, setelah masuk ini kita pilih yang ini ya, kita ganti jadi full email aja. Email name nya sudah, lalu ini kosong aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita oke saja. Oke, terus kita pilih yang yes. Nah, ini di oke, ini juga oke, ini juga oke. Nah, ini ke all. Nah, ini loading lagi ya. Nah, habis itu kita restart postfix-nya setelah ini selesai ya. Sebentar. Mana ya? Nah, ini selesai, kita restart postfix. Nah, sudah, lalu kita konfigurasi dovecode-nya nano etc. Ini dovecode. Lalu kita masuk ke dovecode.config. Nah, di bagian mana ya? Nah, yang ini kita hilangkan hashtagnya untuk mengaktifkan ini listen all. Nah, ini sudah, kita X saja, yes. Lalu kita nano lagi, kita konfigurasi dovecode lagi, tapi kita mengubah config-nya untuk dovecode untuk file 10 ID kawan, ID ini 10 out config. Oke, di sini. Nah, yang ini kita hilangkan hashtagnya, namun yesnya kita ubah jadi no. Kita X, yes. Lalu kita melakukan konfigurasi lagi, tapi yang ini sebelumnya out kita ubah jadi no. Lalu kita ubah bagian ini, hashtagnya hilangkan saja. Ini sudah hilang, lalu kita restart, yes. Lalu kita restart dovecode-nya.
ini sudah ke restart ya. Lalu kita menambahkan ini ya, menambahkan user passwordnya terserah lah ya, 0004, kosongin aja. Yes, kita buat satu lagi buat suci coba. Oh sorry, bintang. Yes. Oke, lalu kita etc hostnya ya. Lupa host. Sorry, salah. Oke ini. Nah, yang ini hapus saja yang sebelumnya. Sorry, ini terus ke ini localhost, kita tambahin ini yang tadi kita buat, freemail.co.local.id. Oke, lalu kita restart semuanya, start postway dengan code-nya. Oh sorry, restart yang ketinggalan. Nah, lalu kita coba masuk ya. Kita refresh dulu. Jangan di refresh. Kayaknya ini masih belum. Nah, kita masuk menggunakan feeds. Nah, ini sudah masuk kan ya. Itu menggunakan user dengan password yang kita buat tadi. Nah, untuk membuatnya kita masuk klik compose, ini kita ganti sorry, ini from ya, ini saya, lalu ini ya, bintang @freemail.local.id. Nah, ini sudah kekirim ya. Lalu kita masuk, kita logout, kita coba lihat filenya sudah kekirim belum. File pesannya sudah kekirim belum. Oke, kita masuk ke sini. Lalu saya sudah masuk ke bintang kan ya, freemail.local.id. Saya tadi membuatnya beda ya. Oh sorry, sebenarnya saya salah yang ini. Coba lagi ya, sebenarnya salah di sininya, freemail.id tadi soalnya beda. Dicoba. Kita send, terkirim. Nah, coba lihat di satunya, apakah ada. Nah, karena saya salah setting ini ya. Send ke bintang freemail.local.id.
Oh mungkin 42 ini ya, sorry kayaknya waktu ini. Nah ini disamain aja deh di local tadi biar nggak ribet. Oke all. Terus apa lagi ya, kita tunggu dulu. Seharusnya sih udah, ini udah ada cek hostnya udah kok. Freeman.local.id ngecek ulang freeman.local.id apakah ada tambahan titik. Seharusnya sih nggak ada ya. Nah ini di sini nih ketang error freeman.local.id itu bener. Apa ya yang salah ya? Apakah di sini? Bukan. Ini ya, di restart dulu sebetulnya. Code-nya mungkin juga salah. Di sini. Di mail.id meltir udah benar. Satu lagi yang mana ya? Nanti ini mungkin bukan ini, cuma alias. Wait, aliasnya posisinya di mana ya? Katanya buka sensi buat alias yang mana? Nah, aliasnya di situ. Dicek. Terus gimana lagi ya? Coba ulang dulu deh. Kita buka lagi. Bangkit. Ini ada kan ya, bintang. Uji coba. Bismillah. Nah ini itu bintang, kita logout, kita masuk ke bintang. Oke. Kenapa lagi? Coba. Bismillah. Karena ada yang gagalnya ya. Mungkin kalau belum aku restart semua. C2 yang mana? Tadi restart tadi kan. Restart ini juga restart ini. Sorry, atasnya. Kayaknya ini. Laptopnya harusnya sih jadi ya. Coba ulang lagi. Localhost. Mungkin. Oh sorry. Sini. Bukan, kita bersih saja dulu.
saya tahu problemnya berarti di sini. Seharusnya seperti ini ya. Tadi di mana namanya di sini. Tapi kaget. Coba di ini akan install non-keyboard. Email terlokal.id, email terlokal.id, email terlokal.id. Jadi 25 ini kosong. Oke. Habis di ncphp ini kita ke install, lalu kita ubah main cf ini dan kita ubah bagian ininya. Email terlokal.id, email terlokal.id, email terlokal.id sama maildir. Ada salah di bagian ininya. Direktorinya mana? Enggak dong. Seperti itu. Ini kan tuh ini sih harusnya udah jadi ya di bagian ini ya. TPKG nya mana TPKG di belterlokal.id. Oke, coba kita lihat ini aja deh. Kita hapus user ya. Kenapa tidak ada? Bekel di situ ya deh. Reload postfix. Posisi udah jadi satu ya. Let's PC2 kan. Komposnya sorry karena ini sih bintang at freemail.local.id subjek sudah. Ini sudah kirim semua. Oke, coba masuk ke bintang lagi apa aja. Mungkin coba dulu add user. Bisa lah.
Oh wow, bisa kompos ke bits email local.id. Kirim berapa dulu? Oh, tidak mengirim ke saya karena kesalahan nama. Free email ID. Kenapa ya? Udah benar kok dari bintang. Kompos ini di copy. Kirim, tapi kenapa nggak ke ini ya? Diare apa nggak masuk ya? Pesannya nggak mau masuk, nggak mau terima pesan lah. Mungkin kayaknya sih karena ini ya, ada yang kurang di sininya. Nah, di main CF yang ini. Oke, coba kita lihat lagi. Kayaknya sih kurang di sini sih ya. Tambahin lagi coba ya. My host name. Coba lagi, kita reload, kita restart ya. Oke, mari kita coba lihat di sini. Kita masuk lagi maksudnya. Oke, masuk ke area, kita buat baru ke bintang di local.id. Coba kirimkan ya. Tidak, masih tidak ada. Karena apa ya? Internet site benar. Email.local.id. Email.local.id. Email.local.id.
email terlokal ID, email terlokal ID, email terlokal ID, terus dari start terus apa lagi, kita ke etc code ya. Yang itu juga sih simple plain text sudah, plain text yang udah kamu coba plain text ke no itu doang sih harusnya. Yang mail kita ke mail logis enter, berikan hashtag. Oh yang ini sorry ketinggalan di sini, ini di sini perlu dikasih hashtag. Oke, nah ini harusnya sih jadi ya. Bismillah. Oke, mari kita coba lihat lagi. Sorry, tadi gagal. Nah, inputnya masuk kan ya. Ada gagal di situ ya. Seperti itu, saya kurang teliti saja. Dan yang lainnya juga harusnya sama. Nah, sudah masuk. Saya sudah menguji coba kayak gini. Satu lagi. Nah, ini juga sudah masuk. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.